Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 25, Kelompok 1, Subkelompok 5, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sadik, dan M. Riza. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan mind map tentang implementasi Whole of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Pertama, kita akan mengenal Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa Whole of Government menjadi penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa Whole of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Praktek Whole of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan Whole of Government adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Lalu pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Lalu yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Implementasi Whole of Government di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Aplikasi Apam Barabai, Pandawa BPJS Kesehatan Cabang Barabai, dan Lapor. Aplikasi Apam Barabai.
Aplikasi pasien dan aduan masyarakat Barabai atau dikenal dengan APAM Barabai milik Rumah Sakit Haji Damanhuri atau RSHD Barabai masuk finalis top 99 pada kompetensi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Pengumuman pemenang tersebut dilakukan oleh Kemenpan RB melalui Vkon yang berlangsung pada Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran berobat ke klinik rumah sakit secara online. Melalui platform aplikasi Android, masyarakat dapat mengetahui poliklinik yang buka, jadwal dokter, riwayat perawatan, informasi kamar inap, dan nomor antrean yang didapat. Selain itu, masyarakat dapat memberikan saran ataupun aduan melalui fitur tersedia pada aplikasi. Penggunaan media elektronik atau digital dalam pemberian pelayanan juga sebagai bentuk transparansi dan optimalisasi, sehingga secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan media tersebut dapat meminimalisir kontak fisik, sehingga membantu dalam mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu yang menjadi kebanggaan kami, APAM Barabai menjadi aplikasi pendaftaran online pertama untuk rumah sakit di Kalimantan Selatan, yang kemudian dijadikan rujukan oleh rumah sakit lain untuk memiliki aplikasi dengan sistem yang serupa. Pandawa BPJS Kesehatan Cabang Barabai merupakan fitur layanan BPJS Kesehatan Cabang Barabai, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Fasilitas ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam kepentingan pengurusan administrasi di BPJS Kesehatan yang terkendala jarak dan waktu. Dengan panduan dari admin Pandawa, sangat memudahkan kita dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan, seperti pendaftaran baru, pemindahan peserta, ubah vaskes, dan lain-lain. Proses pelayanannya cepat sehingga tidak memakan waktu yang signifikan. Hal ini juga mendukung pelayanan berbasis jarak jauh sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia pada khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance, maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Hal-hal yang dapat dilaporkan pada aplikasi ini berupa pengaduan, aspirasi, serta permintaan informasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan 48 SKPD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Manfaat dari fitur ini adalah penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian materi tentang Whole of Government dan implementasinya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.